Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwiansyah Nur Iskandar dengan nomor NPM 41182191191185 dari Paralel 5. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah P3D dosen pengampu, yaitu Ibu Yunita Lasma Siregar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk ujian akhir semester, yaitu bertemakan perkembangan kepribadian peserta didik. Pengertian kepribadian yang seperti kita ketahui, kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri sendiri. Contohnya, seperti kepada orang yang pemalu, dikenakan atribut berkepribadian pemalu kepada orang supel. Diberikan atribut berkepribadian supel dan kepada orang yang plin-plan, pengecut, dan semacamnya. Diberikan atribut tidak punya kepribadian. Kemudian, konsep dasar teori kepribadian. 1. Pemakaian asosiasi bebas. Dengan memakai asosiasi bebas, maka individu akan didorong agar bisa melepaskan semua refleksi kesadaran, mengikuti pemikiran, dan juga perasaan secara spontan. Dengan ini, maka pengungkapan hal yang terlintas dalam pikiran individu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, analisis mimpi. Mimpi adalah jalan utama untuk menuju ke alam bawah sadar. Sebab mimpi juga dapat ditafsirkan sebagai pemuasan simbolis dari keinginan. Dan sebagian isi dari mimpi adalah merefleksikan pengalaman masa kanak-kanak awal yang juga bisa digunakan sebagai cara menghilangkan sifat egois. Yang ketiga, analisis transferensi. Transferensi merupakan fenomena saat individu memakai mekanisme pertahanan ego di mana impuls tidak sadar akan dialihkan sasarannya dari objek atau menuju objek lainnya. Dalam fenomena tersebut, individu akan mengalami neurosis transferensi, di mana neurosis transferensi ini akan membantu mendapatkan pemahaman mengenai cara individu dalam mengamati, merasakan, dan juga bereaksi pada figur beberapa orang, yang berarti pada awal kehidupan individu tersebut. Yang keempat, reduksi. Reduksi bukan berarti sebuah teknik terapi psikoanalisa, namun merupakan sebuah cara untuk mendorong individu agar bisa mendapatkan pemahaman yang baru mengenai kehidupan yang sedang dijalani, yang akan dilakukan pada tahap akhir dalam sebuah terapi. Perkembangan karakteristik kepribadian. Perkembangan karakteristik perilaku dan kepribadian pada masa remaja terbagi dalam dua bagian kelompok, yaitu remaja awal usia 11 sampai 13 sampai dengan usia 14 sampai 15 tahun, dan remaja akhir yaitu pada usia 14 sampai 16 tahun sampai dengan 18 sampai 20 tahun. Meliputi aspek fisik, psikomotor, bahasa, kognitif, sosial, moralitas, keagamaan, konatif, emosi afektif, dan kepribadian. Bisa kita lihat dikategorikan pada remaja awal itu usia 11 sampai 13 tahun
sampai dengan 14 sampai 15 tahun, dan kita lihat kembali di remaja akhir, yaitu usia sampai 14 sampai 16 tahun sampai dengan usia 18 sampai 20 tahun. Berikut ada struktur tabelnya, yaitu fisik. Untuk usia 11 sampai 13 tahun sampai dengan 14 sampai 15 tahun, yaitu laju perkembangan secara umum berlangsung pesat. Untuk usia 14 sampai 16 tahun sampai dengan 18 sampai 20 tahun, itu kondisi fisiknya yaitu laju perkembangan secara umum kembali menurun sangat lambat. Berikutnya ada bahasa. Untuk usia 11 sampai 13 tahun dan 14 sampai 15 tahun, yaitu berkembangnya penggunaan bahasa, sandi, dan mulai tertarik mempelajari bahasa asing. Dan untuk usia selanjutnya yaitu 14 sampai 16 tahun dan 18 sampai 20 tahun, yaitu lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya. Ada perilaku kognitif. Pada usia remaja awal, usia 11 sampai 13 tahun sampai dengan 14 sampai 15 tahun, yaitu kecakapan dasar intelektual menjalani laju perkembangan yang terpesat untuk perilaku kognitifnya. Untuk remaja akhir usia 14 sampai 16 tahun sampai dengan 18 sampai 20 tahun, yaitu perilaku kognitifnya tercapainya titik puncak kedewasaan, bahkan mungkin mapan yang suatu saat usia 50 sampai 60 menjadi deklinasi. Untuk struktur yang berikutnya ada struktur perilaku sosial. Pada usia remaja awal diawali dengan kecenderungan, ambivalensi, keinginan menyendiri, dan keinginan bergaul dengan banyak teman, tetapi bersifat temporer. Untuk usia remaja akhirnya bergaul dengan jumlah teman yang lebih terbatas dan selektif dalam memilihnya, dan lebih lama terhadap teman dekat. Yang ketiga, moralitas. Untuk remaja awal, moralitas itu sendiri mengidentifikasi dengan tokoh moralitas yang dipandang tepat dengan tipe idolanya. Untuk remaja akhir, moralitasnya mulai dapat memelihara jarak dan batas-batas kebebasannya, mana yang harus dirundingkan dengan orang tuanya itu sendiri. Berikutnya yaitu tentang perilaku keagamaan pada remaja awal, masih mencari dan mencoba menemukan pegangan hidup. Untuk yang remaja akhir, perilaku keagamaan mulai menemukan pegangan hidup. Untuk konatif, emosi, afektif, dan kepribadiannya yaitu reaksi-reaksi dan ekspresi emosionalnya masih labil dan belum terkendali. Seperti pernyataan marah, gembira, atau kesedihannya masih dapat berubah-ubah dan saling berganti dalam waktu yang cepat. Pada remaja akhir, reaksi-reaksi dan ekspresi emosionalnya tampak mulai terkendali dan dapat menguasai dirinya. Penilaian kepribadian. Pentingnya pendidikan karakter ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan untuk memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini sebagai salah satu cara agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak generasi yang berkepribadian luhur. Dan sejalan dengan ini, pemerintah juga telah mengatur indikator pendidikan karakter ini yang tidak menyimpang atau searah dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap berkreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan penilaian karakter kepribadian pada peserta didik mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk mengatur kemajuan dan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam bertingkah laku. Terus ada untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran penanaman karakter pada mahasiswa. Yang terakhir, untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter. Sekian penjelasan dari saya, Alwiansyah Nur Iskandar, tentang tugas ujian akhir semester 2 P3D dengan dosen pengampu Ibu Yunita Lasma Siregar MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.